This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan standar akuntansi organisasi publik. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Siska Aulia Waryanto dengan NPM 2334 351 6042. Selanjutnya, Saya Nisa Nada Noviriansyah dengan NPM 2334035166060. Saya Akeles Pangestu dengan NPM 233403516068. Saya Bunga Adela dengan NPM 233403516071. Saya Elka Sulami dengan NPM 233403516072. Saya Sonia Lazara, NPM 23340351664. di sini yang pertama ada definisi standar akuntansi sektor publik. Apa sih standar akuntansi sektor publik itu? Standar akuntansi sektor publik atau yang biasa disebut dengan SASP adalah sekumpulan prinsip, aturan, dan praktik akuntansi yang telah disahkan dan ditetapkan oleh badan atau komite standar akuntansi yang berwenang untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan serta peristiwa ekonomi yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan entitas sektor publik. Di sini ada beberapa poin penting yang mencakup definisi di atas. Yang pertama yaitu ada acuan yang disepakati dan ditetapkan. Apa sih yang dimaksud acuan yang disepakati dan ditetapkan? Yaitu standar ini bukan merupakan praktik yang muncul begitu saja, melainkan hasil kesepakatan dan ditetapkan oleh badan atau organisasi yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sektor publik. Di Indonesia sendiri, standar ini dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Selanjutnya ada mengatur perlakuan akuntansi. Mengatur perlakuan akuntansi itu maksudnya bagaimana? Yaitu SASP memberikan panduan mengenai bagaimana transaksi keuangan sektor publik harus diakui, diukur, dicatat, dan dilaporkan. Lalu ada penyusunan laporan keuangan yang bertujuan yang tujuan utama SASP adalah untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami bagi para penggunanya. Lalu yang terakhir ada entitas sektor publik. Standar ini berlaku untuk berbagai organisasi yang termasuk dalam sektor publik seperti lembaga pemerintahan pusat dan daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi negeri, dan organisasi nirlaba lainnya yang menggunakan dana masyarakat. Next. Selanjutnya ada lingkup standar akuntansi. Di sini untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses penyusunan standar akuntansi harus dilakukan melalui tahap-tahap prosedur yang seksama dan teliti. Hal ini diperlukan mengingat untuk dokumen yang dihasilkan akan mempunyai status sebagai standar resmi dengan tingkat otoritas yang tinggi. Nah, berikut tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi. Itu menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini. Kedua, menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan organisasi sektor publik yang mencakup penganggaran, pembendaharaan, dan pelaporannya. Next. Kemudian ada ragam dan hubungan antar standar akuntansi sektor publik. Secara umum terdapat 4 ragam standar yang mengatur organisasi sektor publik, yaitu yang pertama ada standar nomenklatur, yang kedua ada standar akuntansi sektor publik, yang ketiga standar pemeriksaan keuangan negara,
Yang keempat, standar akuntansi biaya. Lalu ada kebutuhan standar akuntansi sektor publik yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian. Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Selanjutnya teknik penyusunan standar. Nah, di sini pertama ada evaluasi masalah pada tahap awal. Selanjutnya mengadakan riset dan analisis. Ketiga, menyusun dan mendistribusikan memorandum diskusi kepada setiap pihak yang berkepentingan. Selanjutnya mengadakan dengar pendapat umum. Lalu menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi. Selanjutnya menerbitkan draft awal standar yang telah diusulkan. Lalu menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis. Lalu memutuskan atau keputusan penerbitan, yang terakhir menerbitkan atau penerbitan pernyataan. Selanjutnya ada standar nomenklatur. Standar nomenklatur adalah daftar akun atau perkiraan dalam buku besar yang disusun secara sistematis untuk membantu perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, serta pemeriksaan dan pengawasan. Dengan kata lain, nomenklatur berfungsi sebagai sistem penamaan atau pengkodean yang teratur supaya proses administrasi keuangan menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Tujuan penyusunan standar nomenklatur sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pertama mengidentifikasi data akuntansi secara unik, kedua meringkas data, ketiga mengklasifikasi rekening atau transaksi, 4 menyampaikan makna tertentu. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun standar nomenklatur adalah kerangka kode harus secara logis memenuhi kebutuhan pemakaian dan metode pengolahan data yang digunakan. Kedua, setiap kode harus mewakili secara unik unsur yang diberi kode. Dan terakhir, desain kode harus mudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Standar akuntansi keuangan sektor publik. Pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dan organisasi nirlaba. Prinsip-prinsip dasar akuntansi sektor publik: 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Konsistensi, 4. Relevansi, 5. Reliabilitas. PSAK nomor 45 tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba. Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi bisnis. Ukuran kinerja organisasi sektor publik penting bagi para pengguna laporan keuangan. Organisasi sektor publik memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yakni untuk menilai satu jasa yang diberikan oleh organisasi sektor publik dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. 2. Cara pengelolaan melaksanakan tugas dan pertanggungjawabnya. 3. Aspek kinerja pengelola. Pertanggungjawaban pengelola mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.
Standar audit sektor publik. Eh, untuk standar audit sektor publik sendiri mempunyai definisi, yaitu audit sektor publik adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan lembaga, pemerintah, atau organisasi publik guna menilai kesesuaian terhadap kriteria tertentu. SPKN mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan audit sektor publik, meliputi standar umum, persyaratan profesional auditor, termasuk integritas, objektivitas, dan kompetensi. Yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu mutu pelaksanaan audit di lapangan, termasuk perencanaan, supervisi, bukti audit, dan dokumentasi. Yang ketiga ada standar pelaporan pemeriksaan, yaitu persyaratan laporan audit yang profesional, termasuk pernyataan opini, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengendalian internal. Skip. Adapun untuk standar akuntansi biaya sektor publik, yaitu standar akuntansi biaya sektor publik atau SABSP adalah kerangka kerja, aturan, dan prosedur yang ditetapkan untuk mengukur, mencatat, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dalam organisasi sektor publik. Berikut adalah rincian lebih lanjut mengenai definisi ini. Silakan dilanjut. Baik, eh, saya akan melanjutkan dari Akel, yaitu rincian lebih lanjut mengenai definisi. Yang pertama itu ada kerangka kerja, aturan, dan prosedur. Apa sih yang dimaksudnya? Kerangka kerja, aturan, dan prosedur adalah yang menyediakan struktur yang sistematis mengenai bagaimana biaya dalam organisasi sektor publik harus diperlakukan. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar, metode perhitungan biaya, dan tata cara pelaporan biaya. Yang kedua ada mengukur, mencatat, menganalisis, dan melaporkan. SABSP sendiri mengatur proses akuntansi biaya secara menyeluruh, mulai dari identifikasi dan pengukuran biaya, pencatatan transaksi biaya, analisis informasi biaya untuk berbagai tujuan, hingga pelaporan biaya kepada pihak internal dan eksternal yang berkepentingan. Kemudian ada informasi biaya yang relevan. SABSP menekankan pada penyediaan informasi biaya yang berguna dan tepat waktu untuk berbagai keperluan manajemen sektor publik. Relevansi informasi biaya bergantung pada kebutuhan pengguna dan konteks pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Informasi biaya yang dihasilkan sesuai dengan SABSP membantu para pengelola dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya, penetapan tarif layanan, penyusunan anggaran, dan pemilihan alternatif program atau kegiatan. Selanjutnya ada pengendalian. SABSP sendiri memfasilitasi pengendalian biaya melalui penetapan standar biaya, pemantauan realisasi biaya, dan analisis varians. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi inefisiensi dan mengambil tindakan korektif. Lalu ada evaluasi kerja. Informasi biaya yang akurat dan komprehensif menjadi dasar untuk mengevaluasi program, kegiatan, unit kerja, atau bahkan organisasi secara keseluruhan dalam mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang terakhir ada organisasi sektor publik. SABSP secara spesifik ditujukan untuk entitas-entitas yang bergerak di sektor publik seperti instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, yayasan yang didanai publik, dan organisasi nirlaba lainnya memiliki karakteristik unik dalam hal tujuan, sumber pendanaan, dan akuntabilitas. Singkatnya, SABSP sendiri bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam praktik akuntansi biaya di sektor publik, sehingga informasi biaya yang dihasilkan dapat diandalkan, dibandingkan, dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.
SABSP menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di sektor publik. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.